untuk webinarnya akan saya mulai ya. Webinar Leto pada tema strategi dan persiapan wawancara beasiswa unggulan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Ridayati selaku moderator pada webinar pada malam hari ini. Webinar ini diadakan oleh Leto sebagai salah satu bentuk pemberian ataupun penyebar luasan informasi kepada para calon penerima beasiswa dan juga masyarakat. Leto sendiri merupakan sebuah komunitas social enterprise yang bertujuan untuk menjadikan ruang berkembang untuk para pemuda di Indonesia. Nah, untuk kegiatan kita pada malam hari ini, teman-teman, terdiri dari beberapa rangkaian acara. Nantinya akan dimulai dari foto bersama, kemudian nantinya ada pemberian materi dari pemateri kita malam hari ini, dan juga nanti dilanjutkan ke sesi simulasi wawancara dan pemberian feedback oleh mentor, dan nantinya akan diakhiri dengan penutup. Langsung saja masuk ke acara yang pertama, kita melakukan foto bersama. Pengambilan fotonya akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Baik, untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Untuk yang selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Ini karena banyak ya teman-teman peserta yang ikut webinar pada malam hari ini, jadi jumlah pesertanya juga sangat banyak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk yang selanjutnya adalah sesi pemberian materi dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Safira. Kak Safira Fauzia ini merupakan awardee beasiswa unggulan. Mas, kepada Kak Safira, apakah sudah siap, Kak? Iya, siap, Mbak Rizka. Oke, siap. Silahkan, Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf untuk yang share screen, siapa ya? Oh iya, itu filenya Kak Lutfi ya, Kak? Iya. Dijadikan satu. Oh iya, dari saya, Kak. Sebentar ya, Kak. Mm.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Masih belum terlihat, Kak. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah, Kak. Oke. Kepada Kak Safira, silahkan, Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good evening semuanya, selamat malam. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Rizka selaku moderator dan terima kasih kepada Leto, tim Leto yang telah mempersilahkan saya serta Mas Lutfi sebagai pembicara di sesi webinar kali ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang strategi dan persiapan wawancara beasiswa unggulan. Baik, next slide, please. Nah, teman-teman, adapun yang akan kita bahas malam ini, di malam minggu ini ya, ada 4. Yang pertama adalah tahapan seleksi beasiswa unggulan. Lalu juga kami akan membahas strategi bagaimana menghadapi wawancara beasiswa. Lalu juga nanti akan disampaikan oleh Mas Lutfi mengenai tips and tricks dan do's and don'ts dalam wawancara. Next, Mbak. Nah, teman-teman, adapun tahapan seleksi beasiswa unggulan ya, teman-teman pasti udah tahu juga ya. Bisa dilihat dari website si unggul. What you have to go through, ini ada 5 step, 5 tahapan. Dimulai dari pendaftaran, seleksi tahap 1, pengumumannya, lalu dilanjutkan seleksi tahap 2. Teman-teman sekarang masih berada di seleksi tahap 1, yang mana nanti pengumumannya akan diumumkan tanggal 9 Agustus jika tidak ada penundaan. Berarti masih banyak persiapan, masih bisa dimaksimalkan usaha dan doanya. Nah, langsung saja ya kita ke slide selanjutnya, yaitu strateginya nih. Boleh Mbak slide selanjutnya? Nah, seperti ini kira-kira teman-teman gambarannya bagaimana pengumuman hasil seleksi tahap 1. Ini yang saya dapat tahun lalu di tanggal 31 Agustus kemarin. Tahun lalu sempat ada penundaan pengumuman hasil seleksi tahap 1. Jadi teman-teman ketika tanggal 9 nanti cek terus Instagram Puslapdiknya karena bisa jadi ada penundaan pengumuman dan juga cek terus email teman-teman semua. Setelah mendapatkan email ini, maka nanti teman-teman ada mendapatkan email lanjutannya. Boleh slide selanjutnya, Mbak. Nah, seperti ini. Pengumuman seleksi tahap 2. Jadi, teman-teman akan diberitahukan oleh pihak beasiswa unggulan mengenai wawancara yang dilakukan via Zoom meeting. Jadi, di situ lengkap ya. Ada hari, tanggal, waktu, link Zoom-nya, meeting ID berserta passcode-nya. Dan juga ada berkas-berkas yang teman-teman perlu siapkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya kemarin, berkas-berkasnya itu ada KTP, informasi besaran UKT-nya, lalu ada KHS bagi yang sudah ongoing ya. Nah, kemarin saya sempat print dan ditunjukkan ke Bapak Fasilitator. Jadi nanti ada Bapak Fasilitator yang menghimbau teman-teman. Maka saran saya jika belum dilengkapi untuk data diri ya, nomor HP, nomor telepon di website Unggul, mohon untuk dilengkapi karena nanti akan diinformasikan oleh Bapak Fasilitator melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya ya, strategi menghadapi wawancara. Tips-tips ini berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman. Pertama, 1, riset mengenai pemberi beasiswa. Jadi kita harus tahu dulu nih, beasiswa unggulan itu didanai oleh siapa. Jadi didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik ya, dan dinaungi oleh
Kemendikbud. Maka kita harus tahu apa visi misi dari beasiswa unggulan ini. Dan slogannya apa nih? Insan cerdas dan kompetitif. Maka itu yang harus kita tunjukkan dari diri kita, mulai dari esai dan dari wawancara. Tunjukkan bahwa seperti apa saya cerdasnya, seperti apa saya berjiwa kompetitifnya, itu perlu kita tunjukkan. Dan yang kedua, pemahaman diri. Jadi kenali diri kalian mulai dari kelebihan, kelemahan, karena masih ada ya waktu untuk memaksimalkan sebelum memulai tahap kedua, wawancara. Nah, itu kita harus tahu dulu nih kelemahan. Kira-kira, oh diri saya pemalu misalnya, atau saya ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti wawancara, maka siapkan diri dengan baik. Lalu jangan lupa juga latihan. Nah, yang ketiga ini penting ya, mock-up interview. Menurut saya yang paling membantu sekali ketika wawancara itu adalah mock-up interview atau latihan wawancara. Nah, ini penting. Maka jika punya teman yang juga award di beasiswa, entah itu beasiswa unggulan, beasiswa LPDP, atau beasiswa lainnya, boleh ajak teman untuk bantu mock-up interview. Selain itu, jika teman-teman nih mungkin tidak mempunyai teman yang bisa diajak mock-up interview ya, bisa memanfaatkan media sosial. Nah, misalnya melalui TikTok, kan banyak konten kreator yang membuat video mengenai tips and trick untuk wawancara beasiswa. Nah, itu biasanya lengkap dengan bagaimana cara menjawabnya. Karena ketika kita wawancara, itu tidak bisa hanya menjawab secara plain saja, secara datar. Maka ada tips dan triknya. Nah, teman-teman, selain itu juga persiapkan dokumen pendukung. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, yang ada KTP dan lain sebagainya. Juga yang paling penting adalah persiapkan hal-hal teknis seperti laptopnya yang akan digunakan untuk wawancara, juga jaringan internet, karena sangat penting sekali. Lalu untuk latihan mental dan fisik. Nah, selain persiapkan diri ini, juga kita harus latihan mental dan fisik. Boost your confidence. Jadi misalnya kalau teman-teman ngerasa teman-teman ini gampang gugup, ya, gampang gugup atau sebelumnya tidak ada pengalaman wawancara misalnya. Nah, latihan terus-menerus, entah di depan cermin sendiri atau bersama teman-teman. Jadi latihan itu memang yang paling membantu agar kita ada gambaran kira-kira bagaimana ya wawancara beasiswa itu dan bagaimana cara menjawabnya juga. Dan yang terakhir, yaitu kondisi fisik yang prima. Nah, jadi usahakan sebelum hari H jangan begadang, lalu jangan mogok makan ya, mungkin misalnya gugup, jangan seperti itu. Istirahat yang cukup karena hari H ini penting banget nih. Dan usahakan saran saya jangan membuat agenda lain di hari itu. Jadi misalnya ada janji pindahkan ke hari lain karena ketika saya kemarin hari H wawancara, saya ada kelas nih dan saya izin ke dosen saya dan izinnya bilang saja kita ingin ikut wawancara beasiswa. Nah, itu pasti akan disupport 100% sama dosennya. Nah, karena kenapa teman-teman? Kemarin saya sempat dimajukan untuk jadwal wawancaranya. Jadi nanti cek terus email dan WhatsApp-nya. Nanti akan dihubungi Bapak Fasilitator. Bapak Fasilitatornya biasanya jika ingin memajukan jadwal beasiswa itu diberitahu terlebih dahulu. Tapi juga kita bisa memberitahu ya ketika kita nggak bisa ketika kita nggak bisa untuk dimajukan jadwalnya, boleh nih kita minta ke bapaknya untuk di jadwal yang telah ditetapkan di email begitu. Next slide, please. Nah, ini juga penting nih teman-teman, teknik untuk wawancara. Jadi bagi teman-teman yang udah sering ya udah ada pengalaman wawancara interview kerja atau interview magang atau internship, nah pasti tahu teknik ini ya, teknik STAR. Jadi STAR ini adalah situation, task, action, and result. Saya beri contoh. Jadi misalnya teman-teman ditanya nih, apa kegiatan yang paling berkesan di kamu ketika S1 dulu gitu ya. Teman-teman bisa ceritakan berdasarkan
esai. Jadi jangan keluar dari esai atau rencana studi teman-teman. Ambil saja salah satu pengalaman teman-teman yang paling berkesan itu. Maka ceritakan secara singkat. Mulai dari situationnya. Oh, ketika saya S1 dulu, saya pernah mengikuti Hima misalnya. Dan di tas ini, teman-teman bisa jelaskan tugas apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Misalnya kemarin, di Hima, saya pernah menjadi bendahara. Maka bendahara tugasnya adalah bla 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 bla, jelaskan. Lalu di action, disebutkan juga, misalnya kemarin ada kesulitan untuk pendanaan program ini gitu. Lalu di situ peran Anda sebagai bendahara apa? Bagaimana Anda mengatasi masalah-masalah di situ? Baru dijelaskan di result, baru disimpulkan semuanya kontribusi apa atau dampak apa yang teman-teman berikan sebagai bendahara tadi. Nah, itu dijelaskan secara singkat dalam satu jawaban. Jadi tidak bisa kita hanya ditanya mengenai pengalaman yang berkesan, pengalaman organisasi yang berkesan. Maka tidak bisa kita, oh saya pernah S1 dulu jadi bendahara Pak di Hima. Dan sampai situ saja, tidak bisa. Maka gunakan teknik STAR ini. Nanti mungkin akan lebih lanjut ya kita praktekkan ketika sesi mock-up interview atau latihan wawancara. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Untuk pembuka penyampaian materi yang disampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya bisa melanjutkan dari Kak Lutfi. Kak Lutfi ini merupakan salah satu awardee beasiswa unggulan juga teman-teman, master degree di Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Kak Lutfi, apakah sudah siap Kak? Ya, sudah Rizka. Oke, silahkan Kak. Oke, halo selamat malam semuanya. Kalau tadi Kak. Kak Afira sudah menjelaskan tentang strategi menghadapi wawancara atau persiapan sebelum tes wawancara. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tips and tricks yang bisa kalian gunakan nih agar bisa tampil maksimal saat wawancara berlangsung nantinya. Jadi ini ada langkah selanjutnya setelah persiapan awal seperti yang Kak Safira sampaikan tadi. Nah, jadi tips and tricks ini sangat penting karena bukan hanya tentang apa yang kalian katakan, tapi the way you deliver the message, tentang bagaimana kalian menyampaikan pesan dan juga poin-poin penting, serta bagaimana kalian berinteraksi dengan pewawancara itu sendiri. Nah, harapannya dengan menerapkan tips and tricks ini, kalian akan merasa lebih yakin nih dengan menghadapi wawancara di beasiswa unggulan ini. Nah, tips and tricks ini bukan hanya untuk mengesankan pewawancara aja ya, tapi juga untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang kalian sampaikan itu dapat ditangkap oleh pewawancara itu dengan baik dan kalian itu akhirnya dapat menyampaikan informasi dengan jelas. Oke, Kak Rizka boleh next slide, please. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas 9 tips and tricks utama dalam wawancara beasiswa. Mari kita mulai dengan tips and tricks yang pertama, yaitu ulangi poin utama pertanyaan dari pewawancara. Kenapa sih penting banget buat mengulang poin utama dari pertanyaan? Ini sebenarnya trik sederhana ya, tapi dengan ini kalian menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar mendengarkan dan juga memahami apa yang ditanyakan. Nah, selain itu, dengan cara ini jawaban kalian itu jadi lebih relevan dan juga terfokus pada topik yang ditanyakan. Nah, jadi dengan mengulang ini juga, pewawancara jadi lebih mudah menangkap poin utama dari jawaban kalian. Ya, misalkan pewawancaranya tanya, apa motivasi kalian dalam mendaftar beasiswa unggulan ini? Kalian bisa ulangi poin utamanya tadi, yaitu motivasi utama. Ya, berarti ya ulangi aja, motivasi saya dalam mendaftar beasiswa unggulan ini adalah bla 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 bla. Baru setelah itu kalian lanjutkan dengan jawaban yang meyakinkan. Oke, sekarang ada beberapa tips nih dari aku biar gimana sih cara yang efektif dalam mengulang poin utama ini. Jadi perhatikan kata kunci dalam pertanyaan itu tadi. Misalkan dalam pertanyaan tentang motivasi tadi ya, kata kuncinya kan motivasi. Jadi gunakan kata kunci ini dalam jawaban kalian. Ini tentunya membantu
pewawancara melihat langsung nih hubungan antara pertanyaan dan juga jawaban kalian. Oke, untuk tips yang kedua, jawablah dengan ritme yang tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Ritme yang baik itu membantu pewawancara memahami jawaban kalian dengan jelas dan memastikan pesan yang ingin kalian sampaikan itu tersampaikan dengan efektif. Sepengalaman saya pernah mewawancarai peserta duta daerah ya, walaupun ini bukan wawancara beasiswa. Nah, sebenarnya peserta ini orang yang cerdas dan berprestasi. Tapi ketika menghadapi wawancara, dia sering berbicara itu terlalu cepat nih, karena mungkin dia merasa gugup kali ya. Nah, jadi kami sebagai pewawancara agak kesulitan mengikuti jalur pikirnya dan akhirnya beberapa poin penting itu tidak tersampaikan dengan baik. Sebaliknya ada juga peserta lain yang berbicaranya itu terlalu lambat dan berhentinya itu terlalu lama di antara kalimat. Ini juga membuat pewawancara itu bosan dan juga kehilangan minat untuk mendengarkan orang yang bersangkutan. Oke, gimana sih Kak caranya biar menjaga ritme itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat? Tentunya sebelum wawancara, latih cara bicara kalian itu dengan kecepatan yang pas. Kalian bisa minta bantuan dengan orang terdekat atau rekam pakai handphone kalian, biar kalian itu bisa memantau apa sih kekurangannya dan gimana sih nanti cara memperbaiki selanjutnya. Jadi jangan cuma latihan di depan cermin ya, karena nggak bisa di playback dan juga kita nggak bisa dapat feedback gitu dari orang lain. Oke, terus tips selanjutnya biar ritme kita itu bisa terjaga dengan bagus, bernafaslah dengan tenang. Ini membantu mengatur ritme bicara kalian itu lebih bagus. Kalau kalian nervous, relax dulu, ambil nafas dalam-dalam, lalu lanjutkan menjawab pertanyaannya. Oke, nah selanjutnya tips and tricks yang ketiga itu jawab dengan jelas dan padat. Ini penting banget karena pewawancara punya waktu yang terbatas ya, dan mereka ingin mendengar jawaban yang fokus dan langsung ke intinya. Saya juga punya pengalaman, waktu itu saya mewawancarai peserta yang punya banyak banget prestasi, tapi sayangnya dia bercerita itu panjang lebar tentang berbagai pengalaman itu tanpa fokus yang jelas. Dia ceritain seluruh prestasinya, padahal yang mau didengar pewawancara itu hanya prestasi yang relevan dengan apa yang ia daftar sekarang. Jadi nggak perlu tuh misalnya nyebutin juara 1 mewarnai tingkat kecamatan. Ya nggak perlu gitu kalau mau daftar di beasiswa ini. Nah, supaya kalian nggak ngalamin hal yang sama, saya punya beberapa tips untuk menjawab dengan jelas dan padat ini. Yang pertama itu gunakan struktur yang jelas. Mulailah dengan menyebutkan pencapaian atau poin utama, lalu beri sedikit konteks atau detail yang relevan. Gitu. Jadi hindari informasi yang nggak perlu atau terlalu panjang dan itu nggak relevan dengan apa yang kalian daftar. Nah juga usahakan kalian membatasi ya, maksimal misalkan hanya 3-5 pencapaian terbaik aja nih. Misalkan itu ditanya tentang pencapaian terbaik kalian. Jangan kalian dapat menambah lah ibaratnya nilai kalian di wawancara ini. Nah di tips selanjutnya yaitu berusaha terus sopan dan ramah. Jadi sikap sopan dan ramah saat wawancara itu kayak mencerminkan kesan pertama yang baik dan menunjukkan pribadi yang positif gitu. Jadi pewawancara akan merasa lebih nyaman dalam berbicara dengan kalian. Nah, sebaliknya ketika intonasi yang arogan atau sikap meremehkan gitu ya, meremehkan si pewawancara ini bisa merusak suasana gitu akhirnya. Jadi usahakan ketika pewawancara itu mau memberikan pertanyaan ke kalian, kalian senyum aja gitu, senyum dulu. Terus ketika kalian menjawab, jawab sebisanya. Ketika selesai gitu, senyum lagi. Jadi usahakan senyum dan juga jaga intonasi kalian. Oke, selanjutnya gunakan bahasa tubuh yang positif.
karena ini juga menunjukkan kepercayaan diri kalian dan keseriusan kalian, serta membuat si pewawancara ini merasa nyaman dan yakin dengan kemampuan yang kalian miliki. Sebaliknya, bahasa tubuh yang gelisah atau tidak fokus itu bisa memberikan kesan yang negatif akhirnya di sisi pewawancara. Jadi usahakan jaga kontak mata kalian untuk tetap di layar, gitu ya. Jadi hindari 2L, apa itu 2L? Langit-langit sama lantai. Jadi walaupun ketika kalian berpikir gitu ya, kadang ada kebiasaan seseorang ketika berpikir itu dia otomatis lihat ke langit-langit. Nah, jadi usahakan latihlah itu agar tidak terjadi ketika kalian wawancara. Begitu. Nah, kadang juga ketika kalian blank atau lagi bingung mau jawab apa gitu, kalian tetap aja tenang dulu, relax, baru lanjutkan gitu. Selanjutnya ada tetap jujur dan otentik ya ketika kalian menjawab wawancara ini, karena kejujuran dan keotentikan itu penting banget karena bisa membuat pewawancara lebih percaya dan melihat keaslian dari diri kita. Jadi pewawancara itu lebih menghargai kandidat yang jujur tentang kekuatan dan kelemahan mereka daripada yang mencoba membesar-besarkan pencapaian atau pengalaman gitu ya. Nah, sikap jujur ini mencerminkan juga nih bagaimana integritas kalian dan tanggung jawab kalian. Jadi tipsnya itu jangan membesar-besarkan pencapaian kalian. Jadi jangan coba meng-create atau membuat cerita-cerita yang tidak benar gitu ya. Sampaikan apa adanya tentang pengalaman dan pencapaian kalian. Kalau kalian belum punya banyak pengalaman, katakan aja dengan jujur, tapi tunjukkan keinginan besar untuk belajar gitu. Lalu juga akui keterbatasan kalian. Kalau ada area di mana kalian kurang berpengalaman, akui aja dengan jujur dan jelaskan upaya yang sedang kalian lakukan untuk mengatasinya. Jadi pewawancara pasti bakalan menghargai itu karena kalian punya motivasi untuk berkembang itu tadi. Nah, yang ketujuh, kita ada konsistensi. Jadi dalam jawaban kalian itu harus menunjukkan bahwa kalian memiliki prinsip dan pendirian yang kuat. Jadi pewawancara akan mencari tanda-tanda bahwa kalian adalah individu yang dapat dipercaya dan memiliki komitmen yang teguh terhadap tujuan dan rencana yang kalian buat. Jadi jawablah secara konsisten seperti apa yang kalian tulis di esai kalian ataupun di proposal studi kalian yang telah kalian unggah waktu pendaftaran beasiswa itu. Jadi usahakan baca kembali isi esai dan proposal studi kalian sebelum kalian melakukan wawancara. Baca kembali, pastikan kalian memahami dan juga mengingat poin-poin utama yang kalian tulis itu tadi ya. Terus juga gunakan contoh yang sama. Misalkan pengalaman dan pencapaian sama seperti kalian tulis di esai kalian. Ini juga membantu menunjukkan bahwa cerita dan pengalaman kalian itu benar dan juga konsisten. Nah, yang ke-8, penuh percaya diri. Kepercayaan diri membuat kalian itu terlihat lebih meyakinkan dan kompeten. Ketika kalian percaya pada diri sendiri dan kemampuan kalian, pewawancara juga cenderung akan percaya pada kalian. Nah, kepercayaan diri ini tidak hanya membuat komunikasi lebih efektif, tetapi juga menunjukkan bahwa kalian itu siap menghadapi tantangan dan juga memiliki keyakinan pada kemampuan di seleksi wawancara ini. Jadi usahakan benar-benar persiapan yang matang ya, banyak-banyak latihan dan tadi dijaga aja sikapnya biar tidak terlihat gelisah dan ditenangkan aja diri kalian biar lebih percaya diri. Nah, yang terakhir ini ada siapkan pertanyaan untuk pewawancara. Jadi siapkan ini sebagai kali aja gitu pewawancara itu menanyakan kalian apakah ada yang ditanyakan atau apa. Jadi jangan sampai kalian itu bring with empty
question gitu ya. Jadi siap untuk pertanyaan untuk si pewawancara, menyiapkan pertanyaan untuk wawancara ini menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar tertarik dan juga serius tentang beasiswa ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalian melakukan riset dan memiliki pemahaman yang mendalam lah tentang program itu. Oke, jadi tadi harus usahakan riset dulu sebelum kalian wawancara tentang si pemberi beasiswa dan juga aspek-aspek apa aja yang paling menarik dan relevan kira-kira yang bisa kalian tanyakan ketika diberikan kesempatan untuk bertanya di akhir sesi wawancara nanti. Oke, untuk next slide, Kak. Oke, selanjutnya itu ada do's and don'ts, apa aja yang harus kalian lakukan dan kalau bisa kalian hindari ketika wawancara itu. Yang pertama, of course, datanglah tepat waktu ya. Jadi pastikan kalian sudah berada di tempat ternyaman kalian untuk wawancara itu atau sudah siap secara online itu setidaknya 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit sebelum waktu yang dijadwalkan oleh si fasilitator tadi ya. Nah, ini penting banget karena dengan datang lebih awal, kalian punya waktu untuk menenangkan diri dulu, mengatur nafas, dan juga mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik lagi. Bayangkan aja nih kalau kalian datang mepet-mepet, pasti jadi panik dan nggak fokus gitu kan. Makanya lebih baik datang lebih awal biar bisa santai dulu, mungkin cek ulang nih dokumen ataupun sekedar minum atau merilekskan diri kalian. Nah, selain itu, datang tepat waktu ini juga menunjukkan bahwa kalian menghargai waktu orang lain dan punya disiplin yang kuat. Ini penting banget karena pewawancara pasti akan melihat hal ini sebagai tanda keseriusan kalian dalam mendaftar beasiswa ini. Begitu. Nah, selanjutnya, berpakaianlah yang rapi. Kenapa sih penampilan itu penting banget? Karena penampilan kalian itu sebenarnya mencerminkan profesionalisme kalian. Pakaian yang rapi itu menunjukkan bahwa kalian sudah well prepared dan siap untuk menghadapi wawancara pada saat itu. Jadi make sure pakaian kalian itu rapi, bersih, kalau bisa disetrika gitu ya. Meskipun wawancara ini sebenarnya dilakukan secara online kan, tetapi tetap harus jaga juga penampilan kalian. Kenakan pakaian formal ataupun semi formal. Buat cowok misalkan usahakan pakai baju yang berkerah. Ini bakalan bikin kalian terlihat lebih profesional dan juga siap. Jangan sampai kalian pakai kaos oblong aja gitu ya, atau bahkan pakai kaos tidur aja doang. Nah, karena dengan penampilan yang rapi ini, kalian bisa memberi kesan pertama yang positif dan menunjukkan bahwa kalian benar-benar serius untuk mendapatkan beasiswa ini. Oke, sekarang poin yang kedua, gunakan dua kata ajaib ini. Jadi jangan sampai kalian melupakan ini, yaitu kata terima kasih dan juga maaf. Walaupun sebenarnya ada 3 kata ajaib ya sama tolong, tapi kayaknya lebih relevan untuk wawancara, 2 kata ini jangan sampai ketinggalan, terima kasih sama maaf. Mungkin kelihatannya kayak sederhana ya, tapi punya kekuatan yang besar gitu dalam menunjukkan kesopanan dan juga penghargaan kalian terhadap orang lain termasuk pewawancara. Pertama itu kata terima kasih. Jangan ragu untuk mengucapkan kata terima kasih setelah menjawab pertanyaan ataupun ketika menerima tanggapan dari si pewawancara. Misalkan ketika kalian itu menjawab pertanyaan tentang apa ya, bisa ceritakan pengalaman terbaik kalian waktu S1 dulu misalkan. Jadi kalian bisa mulai aja dengan terima kasih atas pertanyaannya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi bla 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 gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian itu menghargai perhatian dan juga waktu yang diberikan oleh si pewawancara. Nah, dan juga kata yang kedua itu kata maaf. Jangan sampai kalian melupakan ini, kali aja kalian ada salah kata atau kayak keselibet gitu kata ya. Jadi bisa gunakan kata maaf ini. Begitu. Nah, yang terakhir yaitu jangan melupakan follow up. Jadi setelah kalian wawancara selesai itu jangan langsung merasa tugas kalian itu selesai.
justru ada satu langkah penting lagi nih yang harus kalian lakukan, yaitu mengirimkan ucapan terima kasih ya kepada si pewawancara. Ini juga menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar menghargai si pewawancara, karena si pewawancara itu kan meluangkan waktu ya untuk mendengarkan cerita dan juga motivasi kalian. Jadi ucapkanlah terima kasih ini sebagai bentuk apresiasi kalian kepada si pewawancara di akhir sesi nantinya. Nah, dengan mengucapkan terima kasih ini juga kalian meninggalkan kesan yang positif dan juga apa ya, profesionalan lah. Jadi pewawancara akan melihat kalian sebagai kandidat yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tapi juga punya etika dan penghargaan yang tinggi gitu ya. Contohnya misalkan ketika sudah selesai wawancara, ucapkan aja terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada sesi wawancara hari ini. Saya sangat menghargai atas kesediaan Bapak dalam mendengarkan cerita dan motivasi saya, dan saya berharap bisa membawa kontribusi yang positif jika diberikan kesempatan untuk bergabung dalam program beasiswa ini. Terima kasih banyak Bapak. Seperti itu, atau bisa kalian create kalimat-kalimat sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin-poin yang perlu kalian hindari nih saat wawancara. Yang pertama itu jangan pernah berbohong ataupun berlebihan. Jadi kejujuran itu kunci banget nih guys. Kalau kalian ketahuan bohong atau melebih-lebihkan informasi, itu bisa-bisa reputasi kalian itu jadi rusak dan kepercayaan pewawancara ke kalian itu jadi hilang gitu ya. Nah, yang kedua juga, jika kalian itu nggak tahu gitu ya tentang pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara, jangan sok tahu. Lebih baik kayak kalian tuh mengakui kalau nggak tahu daripada mencoba kasih jawaban yang nggak tepat atau salah. Ini menunjukkan kayak integritas dan kejujuran kalian juga sih. Nah, terus yang ketiga, jangan merendahkan diri sendiri. Kalau kalian ditanya tentang kekurangan diri kalian, jawablah dengan positif dan penuh percaya diri. Jangan kayak walaupun ini menjelaskan tentang kekurangan, kaliannya malah jadi kayak minder, jangan. Kayak jadi tetap berikan sebagus mungkin auranya. Dan terakhir, hindari berbicara terlalu panjang. Latih aja diri kalian itu untuk menjawab pertanyaan dengan tepat dan juga padat. Jadi jawaban yang kalian berikan nantinya itu bakalan efektif dan juga efisien ya. Jadi jawaban yang terlalu panjang itu bisa bikin pewawancara bosan dan juga kehilangan fokus mereka nantinya. Nah, itu tadi untuk poin-poin yang perlu kalian hindari saat wawancara dan juga tips yang harus mungkin yang bisa kalian lakukan ya ketika wawancara. Semoga semua tips ini bisa bermanfaat dalam persiapan wawancara beasiswa unggulan kalian beberapa hari mendatang. Oke, itu aja mungkin Kak. Next slide. Oke, nah saatnya kita sesi latihan wawancara ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Lutfi atas materi yang sudah disampaikan, materi lanjutan dari Kak Safira tadi. Untuk yang selanjutnya kita memasuki sesi simulasi wawancara teman-teman. Nah, jadi dari Leto sudah ada menyediakan salah satu perwakilan dari peserta yaitu Kak Sri Suryanti yang akan menjadi peserta dalam simulasi wawancara ini. Yang mana Kak Sri Suryanti ini juga merupakan pendaftar beasiswa unggulan dengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk Kak Sri Suryanti, apakah sudah siap? Halo? Iya Kak, sudah. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Ya, sudah. sudah terdengar. Ya, berarti habis ini langsung saya serahkan kepada kakak-kakak pemateri, Kak Lutfi dan Kak Safira untuk melakukan simulasi wawancara dengan Kak Sri Suryanti. Jadi Kakak Suryanti di sini memposisikan diri sebagai pendaftar beasiswa yang sedang melakukan wawancara dengan para tim dari beasiswa unggulan seperti itu ya. Jadi Kak, Iya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Halo, selamat malam Mbak Sri. selamat malam Kak Lutfi.
Oke, baik. Langsung saja ya Mbak Sri ya. Silakan Mbak Sri perkenalkan diri Mbak Sri. Baik, terima kasih sebelumnya. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya hingga tahap sesi wawancara saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Suryanti, usia saya saat ini 24 tahun. Saya berasal dari Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah. Profesi saya saat ini adalah sebagai AM. Saya merupakan lulusan dari D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Muhammadiyah Semarang pada tahun 2022. Setelah lulus dari Unimus, saya bekerja di instalasi rumah sakit swasta di Rumah Sakit Bina Bakti Husada di instalasi laboratorium sebagai staf analis di sana pada tahun 2002 hingga tahun 2024. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan lanjut pada jenjang magister di S2 Ilmu Laboratorium Klinis di Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai mahasiswa baru pada tahun 2024. Terima kasih, Kak. Baik. Terima kasih Mbak Sri. Tadi Mbak Sri berarti mau lanjut ke S2 di Universitas Muhammadiyah Semarang ya Mbak Sri ya? Oke, Kak. Betul. Baik, kira-kira apa alasan Mbak Sri ini ingin melanjutkan studi S2 di UMS ini, di Universitas Muhammadiyah Semarang? Alasan saya untuk melanjutkan studi di Unimus yaitu karena program studi ini memiliki sebuah keunggulan untuk menciptakan generasi muda atau para ahli teknologi laboratorium medis dalam mendiagnosakan suatu penyakit di bidang biologi molekuler dan juga di tahap internasional. Selain itu, saya juga ada beberapa materi yang belum pernah saya pelajari pada saat memberikan kelas seperti materi evidence labs kayak gitu untuk kedepannya. Kemudian ada beberapa ahli yang beberapa pakar ahli ilmu yang sesuai nanti dengan peminatan dari saya, seperti ada dosen saya Prof. Sri Dermawati MSI itu yang Oke. laboratorium biologi molekuler dan juga Dr. Norma Satalis Norma Etika MSI yang nantinya akan saya meminta izin untuk menjadi pembimbing saya pada saat menyelesaikan tugas saya ke depannya. Oke. Ada lagi mungkin atau cukup Mbak Sri? Cukup, Kak. Oke, selanjutnya ya. Nah, ketika saya baca ya tentang esai Mbak Sri kan berasal dari daerah endemis yang memiliki permasalahan wabah demam berdarah gitu ya. Dan Mbak Sri di sini menuliskan bahwa ke depannya perlu adanya solusi baru dalam memantau dan mencegah kasus ini. Nah, solusi seperti apa nih yang Mbak Sri rencanakan terkait hal ini? Terima kasih atas pertanyaan, Kak. Saya memiliki sebuah solusi untuk menangani kasus wabah DBD ini. Dari pengalaman saya bekerja saat ini, memang pada tahun ini kasus DBD itu yang menyerang pada pasien anak dan juga orang dewasa itu sangat banyak sekali ya, Kak. Sehingga itu masih menjadi PR bagi tenaga kesehatan untuk bagaimana cara menangani dan menanggulangi penyakit ini. Nah, dengan adanya saya melanjutkan studi lanjut ini, saya ingin memberikan solusi untuk permasalahan ini melewati tesis saya ke depannya dengan tema untuk pemanfaatan bakteri laut sebagai agen trombosis pada penderita DBD seperti itu, Kak. Baik. Pertanyaan lanjutan Mbak Sri terkait ini juga dan produk akhir dari tesis Mbak Sri ke depannya gitu ya, karena di sini Mbak Sri menuliskan hasil karya dari tesis Mbak Sri ini ke depannya berupa produk obat yang dikemas dalam bentuk popping boba berisi zat aktif dari enzim protease digunakan sebagai bahan pencegah pembekuan darah. Nah, Mbak Sri sudah memikirkan belum terkait packagingnya bagaimana? Karena ini kan agak rentan rusak ya kalau dalam bentuk popping boba. Dan bagaimana caranya agar ini bisa didistribusikan ke berbagai wilayah? Seperti itu, Mbak Sri. Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya minta maaf dulu untuk packing dari hasil karya tesis saya itu sendiri kan memang dari enzim sendiri itu bahannya mudah rusak. Nah, untuk kedepannya
saya baru mencapai pemikiran saya itu dari segi packagingnya, mungkin saya akan suatu gel popping itu sendiri, nanti kemudian saya akan memberikan suatu kemasan dan kemudian kemasan itu divakum supaya tidak ada udara yang masuk. Seperti itu nanti saya akan berkolaborasi dengan tentunya kan ada uji laboratorium juga ya Kak ya, selain dari penelitian saya, nanti saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan PT obat yang telah saya lakukan dengan dosen saya sebelumnya pada penelitian saya yang ikut dengan dosen saya itu. Nah, setelah itu nanti kalau diberikan izin edar, maka saya akan melakukan edaran itu kepada masyarakat, Kak. Sejauh itu riset saya baru sampai situ, Kak. Mohon maaf, untuk kedepannya saya belum memikirkan terlalu matang bagaimana nanti penyebarannya di lingkungan masyarakat. Tapi hanya saya memastikan bahwa produk saya, karya saya dari tesis itu yang paling penting nanti saya selain membuat popping boba itu, saya menghasilkan suatu karya di mana enzim ini itu ternyata itu bisa mendegradasi protein melalui hasil separating gel itu. Bisa menjadikan suatu acuan untuk peneliti lainnya bahwa enzim ini nih ternyata bisa mendegradasi virus DPD itu tersendiri. Soalnya kan DPD itu sendiri kan virus itu memiliki beberapa protein yang harus dipisahkan ya Kak. Jadinya kan ada suatu bakteri yang nanti bisa membunuh virus ini melalui dapat dilihat dari hasil sparating gel itu nanti Kak. Misalkan ada beberapa beta protein yang terpecah, nah maka penelitian itu dapat dikatakan bakteri yang saya lakukan penelitian ini dapat mendegradasi protein dari DPD itu sendiri. Seperti itu Kak. Mohon maaf Kak, suaranya tidak ada Kak. Oke, selanjutnya mungkin akan saya serahkan ke Kak Safira ya untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Sri. Baik Kak, terima kasih kembali Kak. Baik, Mbak. Giliran saya ya menanyakan beberapa pertanyaan nih. Jadi Mbak sekarang lagi ongoing ya? Semester berapa, Mbak? Baru maba Kak, insya Allah bulan September besok nanti saya baru masuk kuliah. Oh iya. Jadi udah adakah rencana studi selama menjalani S2 nantinya, Mbak? Terima kasih atas pertanyaan Kak. Sesuai rencana studi yang telah saya tuangkan di rencana proposal studi saya memilih pada saat nanti saya berkuliah, saya akan mendaftarkan diri untuk menjadi asisten penelitian dosen karena dari info dari teman saya sebagai dosen di sana bahwa ada salah satu dosen yang membutuhkan asisten dosen untuk menjalankan program penelitian beliau. Nah, selain itu saya ingin ya supaya tidak terhenti di saya ingin menjadikan ilmu saya ini bermanfaat bagi masyarakat, tentunya dengan program pengabdian masyarakat, di mana saya memiliki program untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan juga pemeriksaan gratis di masyarakat Rembang, dengan tentunya pemeriksaan gratis itu sendiri kan membutuhkan sedikit dana. Nah, apabila saya menjadi OWD itu, saya akan menggunakan atau mengalokasikan sedikit dana yang saya miliki untuk memberi bahan habis pakai medis itu untuk menunjang program pemeriksaan gratis saya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat di Rembang dan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat Rembang. Seperti itu, Kak. Baik. Jadi Mbak cita-citanya ingin menjadi apa setelah selesai studi S2? Baik, Kak, menurut rencana studi yang telah saya tuangkan di proposal studi, saya berencana ingin menjadi dosen di salah satu PTS yang tentunya dengan program studi D4 Teknologi Laboratorium sesuai dengan perkuliahan saya yang sangat linear ini, Kak. Nah, dari situ saya memiliki beberapa rencana kontribusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek saya itu selama 5 tahun ke depan saya ingin menjadi dosen dan juga melakukan sebuah penelitian secara individu dengan melibatkan mahasiswa karena menurut pengalaman saya pribadi ketika saya menjadi asisten penelitian dosen itu merupakan sebuah nilai sendiri bagi saya, apalagi nanti jika saya mendapat surat rekomendasi dari dosen untuk
sebagai surat penelitian itu nanti fresh graduate itu saya memiliki value satu ini dari surat rekomendasi itu untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah seperti itu Kak. Untuk jangka panjangnya saya akan membentuk proyek penelitian yaitu untuk membuat plester luka yang berfungsi untuk menyembuhkan luka yang berfokus pada penyembuhan luka di masyarakat dengan membentuk tim penelitian yaitu tentunya dari dosen keperawatan, dosen farmasi, dosen kedokteran, dan dosen manajemen yang nantinya akan saya edarkan juga di kalangan masyarakat seperti itu, Kak. Baik. Eh, lalu misalnya Mbak terpilih menjadi salah satu awardee beasiswa unggulan. Bagaimana beasiswa ini bisa membantu Mbak? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berharap sangat banyak sekali atas adanya danaan dari beasiswa unggulan ini sendiri. Nantinya apabila saya diberi kesempatan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan ini, tentunya beberapa dana yang diberikan kepada saya akan saya alokasikan untuk di bagian pengabdian masyarakat, Kak. Seperti itu. Boleh ceritain sedikit kelebihan Mbak dan kekurangan yang Mbak punya? Jadi, kelebihan yang saya punya, saya orang yang bertanggung jawab ketika diberi amanah, karena kan amanah tidak salah memilih budak. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan amanah itu, tidak mengecewakan orang yang memberi amanah kepada saya. Seperti contohnya, saya pernah menjadi asisten dosen dengan kemarin itu kan asisten dosen cuma satu individu ya Kak. Kan tantangannya lebih besar karena saya sendirian. Jadi langkah yang saya ambil itu saya rajin membaca jurnal, rajin konsultasi kepada dosen-dosen dan asisten web di sana untuk mengambil langkah yang tepat itu seperti apa agar saya tidak mengecewakan dosen saya dan tidak mengalami penelitian ulangan seperti itu. Yang kedua dengan pengalaman organisasi dan pengalaman kerja yang saya miliki, tentunya pada saat menempuh jenjang S2 ini membutuhkan manajemen emosi yang lebih baik ya Kak, supaya saya dapat bisa memahami karakter berbagai macam orang dengan mudah dan sehingga saya dapat beradaptasi dengan mudah di lingkungan pembelajaran pada S2 nanti. Baik, Mbak, terima kasih untuk sesi wawancara kali ini. Semoga mendapatkan hasil terbaik ya. Terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Mbak Rizka. Baik, terima kasih banyak buat Kak Lutfi dan Kak Safira. Itu tadi ya teman-teman sekilas bagaimana jika teman-teman melakukan wawancara beasiswa unggulan. Mungkin kita berikan kesempatan kembali kepada teman-teman yang lain yang berkenan untuk melakukan simulasi wawancara pada malam hari ini. Kalau bagi yang berkenan bisa raise hand, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah. Oke, ini ada beberapa mungkin dari oke sebentar ya. Oke, ini dari Kak Enang Syamsuddin. Halo, Kak Enang. Oke, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Siap melakukan simulasi wawancara ya, Kak? Oke, baik Kak, terima kasih Iya. atas kesempatan. Oke, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Lutfi dan Kak Safira. Halo, selamat malam Mas Enang Samsudin. Jadi, selamat malam Kak Lutfi. Baik, silakan Mas Enang langsung saja perkenalkan diri Anda. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, karena ini dadakan, saya akan menjawab dengan kemampuan saya. Perkenalkan, saya Enang Samsudin, berasal dari Cilacap. Untuk sekarang saya sedang menjadi mahasiswa Magister Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Teknologi Pembelajaran. Untuk S1 saya dari Cilacap dengan jurusan Teknik Informatika. Kemudian di sini mohon maaf, di sini saya akan
memperkenalkan kembali aktivitas saya sekarang di program Magister Teknologi Pembelajaran. Saya aktif menjadi mahasiswa dan kemudian mengikuti beberapa kegiatan dan juga terlibat di dalam penelitian dosen. Terima kasih. Terima kasih Mas Enang. Berarti Mas ini akan lanjut S2 dengan jurusan yang sama ya Mas ya? Mohon izin, untuk jurusan di S1 Teknik Informatika dan di Mhm. jurusan S2 itu Teknologi Pembelajaran. Ada Oke. beberapa. Mhm. Kira-kira apa ya alasan Mas memilih jurusan itu tadi, teknik pembelajaran? Oke, terima kasih. Untuk alasan kenapa saya memilih jurusan Teknologi Pembelajaran itu berdasarkan dari pengalaman saya di S1 sendiri, di mana di tahun 2021 di semester 4, alhamdulillah berkesempatan untuk mendapatkan program hibah dari Kemendikbudristek, yaitu untuk mengadakan pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif untuk guru-guru di Desa Kesugihan Kidul. Itu program PHP 2D dan juga program P3D, di mana program itu mencetak guru-guru yang melek akan teknologi. Output dari kegiatan itu pun membentuk sebuah komunitas berupa Forgundul, di mana Forgundul ini adalah suatu komunitas yang memberikan pembaharuan teknologi untuk guru-guru di sekolahnya masing-masing. Kemudian setelah lulus S1, berkesempatan bekerja di lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah tersebut menemukan beberapa case, di antaranya adalah banyaknya guru yang masih memiliki kekurangan bakat, mohon izin, kekurangan kemampuan di dalam pedagogiknya, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas proses pembelajaran. Nah, sebagai lulusan Teknik Informatika yang mengetahui dan memiliki kompetensi untuk menggabungkan antara teknologi dengan dunia pendidikan, di situ saya ingin berperan aktif bagaimana caranya teknologi ini bisa bermanfaat juga di dalam dunia pendidikan. Dari sini saya memutuskan dan menemukan juga ternyata teknologi pembelajaran akan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Mhm. Terima kasih. Baik, luar biasa tadi ya berarti alasan Mas Enang ini untuk memilih jurusan teknologi pendidikan di mana kalau boleh tahu Mas? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh di UN juga ini ya. Oke. Nah selanjutnya Mas, apa yang membuat Anda itu tertarik untuk mendaftar beasiswa unggulan ini? Kenapa bukan beasiswa lainnya, misalkan kayak LPDP atau beasiswa-beasiswa yang lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan untuk saya memilih beasiswa unggulan karena yang pertama adalah beasiswa ini akan memberikan pembiayaan atau membantu rencana saya untuk menciptakan kontribusi saya sebelumnya. Adapun alasan kenapa saya tidak mengambil LPDP, karena pada waktu itu di dalam dunia, kebetulan masih di dalam kontrak kerja, sehingga pas mendaftar S2 itu sudah di bulan Juli dan sudah penutupan untuk beasiswa LPDP. Untuk selanjutnya dari tanggal Juli ke bulan Agustus pembukaan PKKMB itu sudah tidak ada waktu atau pembukaan untuk beasiswa LPDP, sehingga itu belum memungkinkan saya untuk mendaftar beasiswa LPDP. Namun dari situ tidak membuat saya berputus asa untuk melanjutkan studi S2 karena merasa ini adalah jalan yang harus menjadikan saya untuk berkontribusi. Akhirnya saya memilih untuk lanjut S2, sehingga di dalam perjalanan S2 ini bagaimana cara saya untuk lebih bisa berkontribusi dengan melihat adanya peluang di beasiswa unggulan. Dari peluang ini saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya supaya proses pembelajaran saya ini benar-benar menghasilkan hasil yang bisa untuk kontribusi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Safira. Baik, Mas Enang, apa pencapaian terbesar Mas Enang selama ini berkuliah di
bidang teknologi pembelajaran ya. Ya. Oke, baik Kak Safira, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pencapaian terbaik atau pencapaian yang bisa dikatakan membanggakan untuk saya sendiri, sebelum di S2, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi pemateri di dalam kegiatan pengembangan media interaktif kembali. Nah, dari situ saya benar-benar belajar bagaimana penerapan media pembelajaran interaktif ini dibutuhkan oleh guru-guru. Nah, dari situ juga membukakan peluang dan meningkatkan motivasi saya untuk semakin belajar bagaimana cara meningkatkan kegiatan atau teknologi ini di dalam kompetensi guru-guru. Nah, adapun ketika kegiatan perkuliahan selama ini, pencapaian saya adalah saya ikut berkontribusi di dalam penelitian dosen, yaitu pengembangan e-learning untuk guru-guru di suatu sekolah di SDIT. Kemudian di proses perkuliahan juga ini, saya telah menciptakan e-learning untuk sekolah MA Maharib Cilacap Tengah dan juga website sekolah MA Maharib Cilacap Tengah, di mana website ini akan memberikan informasi terkait sekolah tersebut. Nah, yang kedua ada pembuatan e-learning. E-learning ini akan membantu proses pembelajaran siswa di MA Maharib tersebut, karena proses pembelajaran berbasis teknologi sekarang sudah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi murid-murid agar tidak bosan dan juga meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Mas kan sudah ongoing ya sekarang di UNY, benar? Jadi bagaimana cara Mas mengatasi tantangan akademik yang dihadapi selama berkuliah S2 ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tantangan akademik itu pasti ada di dalam setiap prosesnya. Namun itu bukan menjadi sebuah batu yang tidak bisa kita lempati, tetapi itu menjadi proses bahwa kita harus semakin bekerja keras untuk mencapai titik level yang lebih tinggi. Nah, adapun cara saya untuk melewati itu adalah saya akan melihat dulu kendala apa yang membuat proses ini tidak mudah. Setelah kita lihat, kita pelajari, kita telaah, kita refleksikan. Kenapa ini susah? Kendalanya apa? Ketika sudah tahu, oh ini karena A, berarti kita berupaya mencoba beberapa solusi, mana yang terbaik. Solusi pertama mungkin itu tidak baik atau belum berhasil. Kita coba solusi yang kedua, kita coba solusi yang ketiga sampai berhasil. Karena dengan merefleksikan itu kepada diri kita sendiri, setiap kendala-kendala yang kita hadapi, itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita sendiri. Nah, dari kendala-kendala ini, banyak kendala yang kita lewati, kita pelajari, dan kedepannya akan semakin bisa mengontrol atau melewati kendala-kendala di tahapan selanjutnya. Kira-kira untuk karya, Mas ingin berkontribusi apa nih dengan karya yang Mas tekunkan di bidang Mas sekarang? Terima kasih untuk pertanyaan terkait karya apa yang akan saya ditekankan atau akan saya tonjolkan. Ini sangat menarik sekali, di mana minat saya memang di dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Ini berkaitan juga dengan tugas akhir atau tesis saya ke depannya, di mana akan mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang akan berguna untuk proses pembelajaran. Karena di dalam proses pembelajaran itu, apalagi sekarang di zaman era Society 5.0, di mana peserta didik itu sudah tidak lagi hanya mengandalkan metode ceramah, melainkan sudah membutuhkan teknologi, di mana para siswa sudah memiliki banyak perangkat Android, kemudian sudah terbiasa menyelami dunia Android. Nah, itu menjadi peluang bagi saya untuk menerapkan teknologi itu di dalam sebuah pendidikan, di mana karya ini akan juga bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di satu tempat. Taruhlah di Yogyakarta, ketika diciptakannya media pembelajaran interaktif ini,
nantinya akan saya hakikan. Ketika sudah dihakikan, akan dipublikasikan atau akan disebarluaskan melalui Play Store, di mana nantinya bisa di-download oleh seluruh siswa di Indonesia. Baik, Mas, pertanyaan terakhir. Mengapa kami dari pihak beasiswa unggulan harus memilih Mas sebagai salah satu awardee? Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya layak untuk mendapatkan atau menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun 2024? Yang pertama, saya memiliki tekad kuat untuk memberikan kontribusi di Indonesia dengan rencana-rencana yang telah dituangkan di dalam proposal rencana studi, yang salah satunya adalah menciptakan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian saya berencana untuk menjadi dosen dan juga sebagai narasumber pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, yang nantinya dalam jangka panjangnya saya akan membuka beberapa pelatihan dan juga penelitian di bidang teknologi pembelajaran. Selain itu, dari alasan yang selanjutnya yaitu saya akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan dari beasiswa unggulan untuk memenuhi atau untuk memberikan mohon izin untuk memaksimalkan usaha saya di dalam menjalani proses perkuliahan kali ini. Baik, Terima kasih. baik Mas Enang, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita akhiri sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali dan mohon maaf atas kekurangannya karena on the spot. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bersedia untuk melakukan simulasi tes wawancara, dan juga terima kasih banyak kepada Kak Lutfi dan Kak Safira. Kemudian selanjutnya adalah sesi pemberian feedback dari para mentor, yaitu Kak Lutfi dan Kak Safira. Kepada Kak Lutfi dan Kak Safira, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin dari siapa dulu Kak yang mau menyampaikan feedbacknya? Dari Kak Lutfi dulu atau dari Kak Safira dulu? Mas Lutfi duluan boleh. Oke. Kak Lutfi? Untuk suara Kak Lutfi masih belum terdengar, Kak. Tes, halo. Sekarang masih. Halo, selamat malam. Rizka, apakah suara saya sudah kedengaran? Masih kurang terdengar. Kalau gitu saya duluan aja ya. Iya, boleh Kak. Silakan Kak Safira sambil Kak Lutfi memperbaiki mic-nya. Oke, silakan Kak. Baik, izin memberi feedback ya, teman-teman. Jadi untuk dari Mbak Sri dan Mas Enang, menurut saya sudah bagus sekali jawabannya. Walaupun Mas Enang tadi katanya on the spot ya, tapi menurut saya persiapannya udah cukup matang untuk wawancara. Mungkin tadi di pertanyaan terakhir aja ya agak itu ya Mas Enang. Poin-poin yang akan saya tekankan lagi ya, saya emphasis lagi di sini, yaitu untuk menjawab sesuai dengan esai dan rencana proposal studi yang sudah ditulis. Nah, tadi untuk teman-teman kayak Mbak Sri dan Mas Enang, Mbak Sri sudah saya baca proposalnya dan esainya, sudah sesuai dengan jawaban-jawaban ketika wawancara, itu sudah bagus. Lalu juga setiap selesai diberi pertanyaan oleh pewawancara, maka seperti yang Mas Lutfi bilang tadi, mengucapkan terima kasih dan maaf. Nah, itu juga. Dan juga untuk jawaban-jawabannya menurut saya sudah singkat,
ya dijabarkan ya secara jelas dan menurut saya itu cukup singkat juga dan memakai teknik STAR ya tadi yang saya jelaskan untuk situation, task, action, and result. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain nih bisa seperti itu tadi jawaban yang bagus, yang baik untuk ketika wawancara seperti apa. Itu saja sih dari saya untuk itu tidak ada tambahan lagi. Mungkin dari Mas Lutfi ada. Halo, kalau Oke, terima kasih banyak Kak Safira. Selanjutnya Kak Lutfi, apakah sudah bisa Kak? tes, halo. Masih sangat kecil Kak suaranya, tidak terdengar. Kalau sekarang gimana Rizka? Tes, halo. Gimana kalau sekarang? Iya, lumayan besar Kak suaranya. Oke. Iya. Untuk Mbak Sri sama Mas Enang sudah bagus banget ya, karena tadi udah walaupun ini tanpa persiapan kayak Mas Enang tadi, untuk perkenalan kan sama ya pertanyaannya ada untuk Mbak Sri sama Mas Enang juga. Sudah bagus karena tadi sudah menceritakan tentang minat dan juga passion kalian di jurusan yang kalian tuju gitu ya. Karena kalian kan pasti menceritakan tentang background pendidikan kalian. Nah, kalian juga di situ sudah menyebutkan tentang minat dan passion di bidang itu, dan juga sudah menghubungkan nih dengan tujuan jangka panjang kalian. Nah, tapi mungkin ini juga ya, dari kalian berdua tadi menurut Kakak sih sudah, apa ya, masih kurang untuk menyelipkan statement kalian mengapa sih kalian cocok untuk beasiswa ini walaupun itu masih di perkenalan. Jadi kalian usahakan aja untuk mengemukakan statement itu di awal gitu ya. Nah, terus untuk tadi juga ditanyakan ya terkait kayak packaging gitu. Nah, jadi usahakan apapun yang kalian tulis di esai itu sudah kalian persiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi bahan pertanyaan dari si pewawancara. Jadi misalkan kayak kita menceritakan tentang produk, karena di situ belum tahu, apalagi produknya rentan, contohnya kayak Mbak Sri tadi, berarti sudah harus dipikirkan gitu ya untuk packaging ke depannya bagaimana. Tapi tadi Mbak Sri sudah menjawabnya juga dengan bagus buat teman-teman yang lain, jadi jangan cuma fokus di tulisan kalian aja, tapi cobalah untuk melihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang apa yang udah kalian tulis. Nah, untuk mengapa Anda memilih jurusan ya, tadi juga ada. Nah, jadi usahakan ketika kalian menceritakan ataupun menjawab tentang jurusan kalian itu, tidak hanya tentang kebermanfaatan untuk diri kalian sendiri aja, tapi juga apa manfaatnya untuk orang lain, gitu ya. Untuk khususnya di Indonesia ataupun di daerah kalian itu sendiri. Nah, untuk Mas Enang tadi sudah menyebutkannya, misalkan kayak kekurangan kemampuan pedagogik di sekolah yang pernah diajar, terus ya motivasinya untuk bisa menciptakan teknologi-teknologi dalam pembelajaran itu sudah bagus juga. Ya, mungkin cukup sih dari saya, sudah bagus untuk Mas Enang dan juga Mbak Sri. Baik, terima kasih banyak Kak Lutfi atas feedback tambahannya. Kemudian kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk 3 penanya ya teman-teman. Jadi kita persilahkan kepada teman-teman semua yang memiliki pertanyaan bisa raise hand. Oke, ini kita ambil 3 pertanyaan ya teman-teman. Ini pertama ada Kak Vivi Mauliza. Bisa open mic Kak? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama, nanti kan kemungkinan akan ada pertanyaan mengenai kekurangan diri ya Kak ya. Nah, untuk kekurangan sendiri itu maksudnya kekurangan yang seperti apa Kak? Misalkan kalau kekurangan diri saya ini adalah sering overthinking. Nah, itu apa termasuk apa bisa disebutkan waktu wawancara atau kekurangan yang disebutkan itu tadi harus mengarah ke yang lebih profesional? Misalkan saya kurang bisa mengatur waktu saya sehingga saya selalu mendata
kegiatan-kegiatan saya beserta jadwal-jadwal yang secara merinci atau seperti itu ya, Kak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, cara untuk menjawab pertanyaan seperti yang ditanyakan pada percobaan wawancara tadi itu kan ada mengapa kami harus memilih Anda sebagai awardee pada beasiswa unggulan ini. Itu cara menjawabnya bagaimana ya, Kak ya? Kira-kira apa yang harus ditonjolkan di sini karena sebelumnya saya pernah dengar kalau untuk pemilihan awardee beasiswa unggulan ini kan kita harus tetap humble gitu kan, Kak ya. Jangan terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vivi atas pertanyaannya. Ini untuk pemateri mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Kak? Gimana kalau Lutfi masih Kita tampung. ditampung dulu? Iya, Oke. Mbak, tampung dulu aja. Iya, boleh. Oke, yang selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Sekar untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, saya pernah mendengar bahwa nanti di wawancara beasiswa unggulan itu kita diberi kesempatan untuk memberikan closing statement. Nah, itu kira-kira apakah bisa diberikan contoh dan juga tipsnya? Kemudian pertanyaan kedua saya yaitu saya mendengar bahwa kalau dari beasiswa yang sama-sama dari Kemendikbud seperti LPDP, itu ada contoh pertanyaan yang unik-unik dan itu cukup aneh dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan esai. Apakah kira-kira di beasiswa unggulan ini juga ada dan bagaimana contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Sekar atas pertanyaannya. Untuk penanya yang ketiga dipersilakan kepada Kak Syafrizal Isnain. Halo, Kak Syafrizal? Terima kasih Kak. Saya mencoba bertanya mengenai bagaimana tentang alasan kita itu dalam memilih beasiswa ini. Biasanya kan kalau saya research di Google itu ada dua. Ada yang alasan mendaftar sama alasan memilih, itu perbedaannya apa ya, Kak? Terus motivasi kita selain untuk meringankan beban orang tua, itu apa yang bisa ditonjolkan dalam motivasi yang dipilih untuk pertanyaan motivasi tentang beasiswa unggulan itu, Kak? Oke, sudah ya pertanyaannya? Ada dua ya? Ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak Syafrizal. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama tadi tentang kekurangan diri yang dipertanyakan oleh tim beasiswa unggulan, biasanya itu yang bisa kita sampaikan apakah kekurangan yang mengarah ke profesionalitas atau bisa pertanyaan yang memang ada di dalam diri kita seperti tadi dicontohkan seperti sering overthinking seperti itu. Mungkin dari Kak Lutfi atau Kak Safira yang ingin menjawab terlebih dahulu dipersilahkan. Ya, baik. Untuk tadi kekurangan diri ya. Nah, kalau kekurangan diri itu jangan sampai itu malah membuat profesionalisme kalian itu malah jadi menurun gitu ya. Contohnya kayak tadi, apakah boleh menyebutkan misalkan kurang bisa memanajemen waktu ya tadi ya. Nah itu, jadi lebih baik ya nggak apa-apa kalau kamu tadi ada tentang overthinking ya. Karena itu nggak berpengaruh banyak terhadap karir kamu ke depannya, terhadap studi kamu ke depannya. Jadi menurut kakak sih, it's okay untuk menyebutkan kalian itu orang yang overthinking. Tapi nanti selanjutnya bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal itu. Sebutkan, jangan cuman menyebutkan kekurangannya aja, tapi coba untuk menyebutkan cara-cara yang sudah pernah kalian lakukan khususnya dalam mengurangi ke-overthinkingan kalian itu tadi gitu. Jadi nggak apa-apa karena kan overthinking itu nggak akhirnya membuat karir kalian
nggak bagus atau studi kalian nggak bagus, malah ada sisi positifnya gitu. Tapi ada sisi positifnya itu kayak kalian lebih memikirkan masa depan kalian gimana, misalkan masa depan tesis kalian bagaimana, masa depan karir kalian gimana. Menurut saya sih lebih bagus yang overthinking itu tadi saja disebutkan, asalkan dicantumkan bagaimana cari kalian mengatasinya atau mengurangi rasa overthinking itu tadi. Begitu sih kalau dari saya. Mungkin ada Oke, tambahan? iya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan tadi juga, Kak. Jadi pertanyaan yang keduanya itu bertanya terkait bagaimana kita menjawab jikalau si penanya ini menanyakan alasan apa yang menjadikan mereka harus memilih si pendaftar beasiswa unggulan ini. Mungkin dari Kak Safira bisa menjawab untuk pertanyaan itu. Saya izin tambahkan dulu ya untuk yang tentang pertanyaan kelebihan dan Iya, kekurangan. boleh Kak, silahkan. Kebetulan banget nih Mbak Vivi, yang pertanyaan kelebihan dan kekurangan itu juga ditanyakan oleh pewawancara kepada saya ketika wawancara kemarin. Nah, jadi saya juga memiliki ya kurang lebih sama ya overthinking seperti itu kekurangannya. Maka kita nyatakan saja dengan jujur jika memang punya kekurangan overthinking dan juga tadi ya seperti yang udah Mas Lutfi jelaskan, kita juga sebutkan bagaimana cara mengatasi overthinking itu. Mungkin dengan sebutkan tadi Mbak Vivi udah sempat sebutkan juga ya, dengan lebih terorganisir lagi, menulis misalnya dituliskan apa-apa saja to-do list-nya. Misalnya apa yang ingin dilakukan di hari esok agar tersusun, agar tidak terpikirkan lagi begitu. Nah, untuk, cara menjawab apakah layak sebagai awardee, menurut saya bisa kita tonjolkan diri kita, kelebihan kita, tapi jangan, eee, arogan tadi ya pesannya. Bisa misalnya kita bilang bahwa sebagai saya sebagai peserta beasiswa unggulan, misalnya sebutkan dirinya ini bertanggung jawab atau, memiliki cita-cita ya, misalnya yang tadi ingin digapai, maka dengan beasiswa unggulan ini, saya bisa difasilitasi melalui pendanaannya, misalnya seperti itu. Boleh dijawab seperti itu. Misalnya kalau ada tambahan lagi dari Mas Lutfi? Cukup sih Mbak. Iya, begitu Mbak Vivi kalau dari pengalaman saya, wawancara kemarin. Oke, itu tadi dari jawaban para mentor. Untuk Kak Vivi, apakah ada pertanyaan lagi Kak atau ada yang masih bingung terkait jawaban yang sudah diberikan? Masih ada sedikit lagi, Kak. Jadi, Ya. untuk menanggapi pernyataan dari Kak Lutfi sama Kak Safira, ini kira-kira jumlah kekurangan yang sekiranya pas untuk dibicarakan atau diungkapkan ke pewawancara itu kira-kira berapa ya, Kak, ya? Izin menjawab ya Mbak, mungkin bisa sebutkan salah satunya aja, kekurangan yang paling menonjol dan kekurangan yang Mbak Vivi sendiri sudah tahu cara mengatasinya gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Sudah cukup. Iya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Vivi dan juga para mentor. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi pertanyaan tentang closing statement, itu bagaimana tipsnya dalam menyampaikannya. Kemudian juga pertanyaan keduanya terkait di beasiswa unggulan ini, apakah ada pertanyaan-pertanyaan aneh yang di luar dari ruang lingkup sesuatu yang kita tulis dari esai seperti itu. Apakah mungkin dipertanyakan dan kalau misalkan dipertanyakan itu biasanya ke arah mana atau seperti apa pertanyaannya? Ya, Oke, kepada para mentor dipersilahkan. baik. Nah, untuk closing statement ini, ya biasanya ada ditanyakan ya, tapi ketika sepengalaman saya waktu wawancara sebelumnya itu tidak ada. Tapi ya dipersiapkan aja gitu ya, kali aja nanti kalian ditanyakan tentang closing statement ini. Nah, biasanya closing statement itu kalian tentunya mengucapkan terima kasih gitu ya atas kesempatan yang udah diberikan dalam wawancara itu dan juga apa ya kayak kenapa sih kalian itu layak menjadi awardee beasiswa ini. Jadi ya di state lagi gitu kenapa kalian itu layak untuk dipilih menjadi awardee. Untuk contohnya yang pasti kalian tadi berterima kasih ya. Jadi misalkan terima kasih banyak atas kesempatan
pada wawancara kali ini. Saya sangat berterima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan juga kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang diri saya dan juga impian saya. Saya benar-benar percaya bahwa beasiswa ini akan menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan akademik dan juga profesional saya. Dengan dukungan beasiswa ini, saya berharap bisa lebih fokus pada penelitian dan juga hal-hal akademik yang lainnya yang tentunya itu bermanfaat dan juga berdampak bagi masyarakat luas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya sangat berharap untuk dapat bergabung dalam program ini dan memberikan kontribusi terbaik saya. Terima kasih Bapak. Mungkin seperti itu, kayak kalian berterima kasih sama itu tadi ya, kenapa kalian, apa yang akan kalian lakukan gitu jika kalian terpilih, sehingga si pewawancara itu oh ini bagus nih ketika terpilih begitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan di luar esai, iya ada. Saya sepengalaman saya waktu wawancara dulu itu ditanyakan, walaupun nggak ada di esai ya, misalkan kayak culture shock selama di Jogja bagaimana gitu ya. Karena saya kan berlatar belakang bukan orang yang berdomisili di Jawa gitu. Jadi culture shock-nya saat pertama kali hidup di lingkungan yang itu lingkungan yang berbeda gitu ya. Kenapa? Terus ketika dihadapkan dengan bullying atau apa itu nanti bagaimana ya, atau misalkan rasisme ya, kayak rasisme mungkin karena kalian berasal dari daerah yang lain, terus bagaimana cara kalian mengatasi itu juga bakalan ada sih kemungkinannya. Jadi ya sering-sering latihan aja sih menurut saya. Oke, Mbak Safira mungkin ada yang ditambahkan, Mbak? Baik, Mas Lutfi. Ya, untuk pertanyaan Mbak Sekar tadi mengenai closing statement, saya rasa sudah cukup baik dijelaskan oleh Mas Lutfi dan cukup jelas juga ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan aneh dan yang tidak relevan atau di luar dari esai dan rencana proposal studi tadi, kalau dari beasiswa unggulan sendiri kan pewawancaranya hanya 1 orang ya, beda dengan LPDP. Mungkin ada pertanyaan yang lebih ke psikologi seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya kurang lebih sama. Kalau Mas Lutfi ditanyakan tentang culture shock, kalau saya juga bukan yang berdomisili di Jogja, jadi merantau ke Yogyakarta, maka pertanyaannya itu kemarin tentang cara beradaptasi dengan teman-teman yang juga kebanyakan bukan berdomisili Jogja, bagaimana? Dengan lingkungan yang diverse atau beragam, dari suku-suku mana, dari daerah-daerah mana, begitu. Lalu juga karena saya berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, maka di akhir sesi itu ada diminta untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu saja untuk pertanyaannya, Mbak Sekar. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari pemateri, Kak Sekar. Dari Kak Sekar, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke, the next question tadi dari Kak Chef Rizal ya. Tadi pertanyaannya terkait bagaimana cara kita menjawab jika ditanyakan tentang alasan atau mengapa kita memilih untuk mendaftar beasiswa unggulan. Karena dari sepengetahuan Kak Afrizal tadi alasan mendaftar dan mengapa kita memilih itu katanya berbeda. Itu dari informasi dari Kak Afrizal. Kemudian apa motivasi yang sekiranya bisa kita sampaikan di saat kita ditanyai tentang hal itu? Kepada kakak mentor, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, untuk kenapa memilih ya atau mendaftar beasiswa? Nah, menurut saya sih sama aja ya kenapa kalian mendaftar sama memilih beasiswa ini. Nah, usahakan ketika kalian menginterpretasikan memilih itu adalah kenapa memilih beasiswa unggulan bukan beasiswa yang lainnya, itu jangan sampai kalian membanding-bandingkan antara oh beasiswa yang ini lebih bagus sama beasiswa yang kalian daftar ini, misalkan apa kekurangannya. Jangan sampai menyebutkan itu yang pastinya, tapi
kemukakan saja apapun yang menurut kalian itu bagus ya alasannya, baik itu menghubungkan dengan kebutuhan dan juga tujuan pribadi kalian untuk kedepannya, atau bisa juga menjelaskan bagaimana beasiswa ini bisa mendukung rencana masa depan kalian. Nah, selain itu bisa juga kalian tambahkan misalkan dengan beasiswa ini bisa membuat kalian lebih fokus lagi untuk di hal akademik dan juga memberi kebermanfaatan untuk masyarakat, karena misalkan kalian tidak perlu lagi untuk bekerja sampingan dan lain-lain, misalkan lebih ke sananya. Mungkin dari Kak Safira. Baik, untuk mengenai pertanyaan Mas Syafrizal tadi, sudah cukup jelas ya dari Mas Lutfi untuk jawabannya. Juga intinya boleh ditekankan bahwa alasan mendaftar itu bisa untuk dukungan finansial yang mana sangat membantu di proses studi ini, dan juga jelaskan kembali nih kontribusi yang akan dikembalikan ke masyarakat itu seperti apa. Boleh juga sebutkan bahwa visi misi dari beasiswa unggulan yaitu insan cerdas dan apa tadi ya, visi misinya insan cerdas dan kompetitif tadi sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang kita pegang, dan juga bisa disebutkan mungkin bisa untuk memperluas jaringan kepada alumni-alumni awardee beasiswa yang lain gitu. Itu saja dari saya untuk pertanyaan Mas Syafrizal. Makasih. Oke, terima kasih banyak untuk para mentor atas jawabannya. Kemudian kepada Kak Syafrizal, apakah ada pertanyaan lagi Kak atau sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, itu tadi sesi tanya jawab kita. Kita sudah melalui beberapa rangkaian acara dari tadi foto bersama, kemudian juga ada penyampaian materi dari para pemateri kita, kemudian kita juga melakukan simulasi wawancara, dan juga diberikannya feedback dan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Jadi diharapkan dengan adanya webinar pada malam hari ini, teman-teman bisa lebih memahami dan mengetahui tips dan trik apa saja yang bisa teman-teman gunakan dalam menghadapi wawancara beasiswa unggulan ke depannya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada para pemateri yang luar biasa pada malam hari ini, Kak Safira dan Kak Lutfi. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua dalam mempersiapkan wawancara ke depannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sangat luar biasa antusiasnya dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman, tetap semangat karena mimpi itu harus punya arah dan diiringi dengan komitmen dan kedisiplinan. Jadi buat teman-teman semua yang mempersiapkan atau yang akan melakukan tes wawancara beasiswa unggulan, do your best and you can it. Saya Rizka Ridayati selaku moderator pada malam hari ini, izin pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan perbuatan ataupun perkataan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Lutfi dan Kak Safira. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.